Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita teruskan renungan bersiri kita. Kalau renungan bersiri kita sebelum ini kita membahas tentang Yesus bukan jelmaan daripada Allah Bapa di surga ataupun Yahweh itu sendiri. Hari ini ada berbeda sedikit. Sebab kita mau mengenal pasti siapakah Yesus itu. Jadi untuk itu sebelum kita menghurai lebih dalam lagi tentang siapakah Yesus, mari kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 ya. Jadi saya bacakan di sini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah Injil Kristus. Nah, saudara, sebelum kita melangkah jauh, kalau saudara mau tahu tentang peristiwa ataupun latar belakang pembacaan kita itu, saudara boleh membaca dalam Lukas pasal 2, bermula daripada ayat 8 sampai 11. Jadi saudara tahu apakah sebenarnya peristiwa di sebalik pembacaan ayat 11 tadi itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, renungan ini kita kongsi bersama siapakah Yesus itu. Ya, siapakah Yesus itu? Adakah dia benar-benar jelmaan ataupun memang Yesus itu adalah Yesus yang dinyatakan di dalam pembacaan tadi, yaitu dalam ayat 11 ya. Pertama yang kita dapat lihat di situ adalah Yesus itu menurut malaikat yang bertemu dengan para gembala itu, Yesus itu adalah juru selamat. Ya, Yesus adalah juru selamat. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya dipanggil Soter. Soter itu membawa maksud pembebas. Pembebas ataupun penyelamat. Sebagai contoh lah, budak diculik, lepas itu dimasukkan dalam kurungan. Kemudian orang datang dan membebaskan budak itu. Mengeluarkan dia daripada kurungan dan membebaskannya. Artinya orang yang telah membebaskan itu dipanggil sebagai penyelamat ataupun pembebas. Begitulah juga dengan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, oke. Yang keduanya, Yesus tadi itu dipanggil dalam ayat 11 itu dipanggil Kristus. Ya. Perkataan Kristus itu sebenarnya tidak ada dalam bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu. Tidak ada perkataan yang boleh digunakan untuk menerjemahkan perkataan Kristus. Kristus itu dalam bahasa Yunani sebenarnya. Ya. Dan maksud Kristus itu sebenarnya yang diurapi. Apakah sebenarnya yang maksud diurapi itu? Untuk mengetahuinya kita perlu belajar daripada latar belakang sejarah pengurapan itu sendiri. Ya. Sebenarnya ceritanya begini, ya. Suatu masa dahulu, dan saya pikir sekarang mungkin berbeda sudah. Para gembala mendapati bahwa salah satu kematian daripada domba-domba mereka adalah serangga masuk ke dalam lubang telinga domba-domba itu. Ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Gembala-gembala itu mengambil cara mereka menuangkan minyak di atas kepala domba-domba itu. Ya, mereka tuangkan minyak di atas kepala domba-domba itu sampailah mengalirlah ke mengalir keseluruhannya di atas kepala itu. Dan saya percaya juga kepada minyak itu terus kepada bulu-bulu yang ada di dalam di telinga, maksudnya di telinga domba-domba itu. Jadi apabila minyak itu berada kepada bulu-bulu domba mereka, serangga itu dia tidak dapat hinggap dengan bagus. Ya, dia akan tergelincir begitu.
Jadi daripada minyak itu, domba-domba itu selamat. Jadi mereka membuat satu analisis, kajian. Oh, ternyata bahwa minyak itu merupakan satu berkat yang diberikan oleh gembala-gembala itu kepada domba-domba itu. Dan berkat itu adalah keselamatan. Ya, ataupun apa yang dikatakan di situ sebagai perlindungan. Minyak itu sebagai pelindung kepada domba-domba itu. Ya. Dan apabila domba-domba itu sudah dituangkan ataupun dituangkan dengan minyak, maka beristiharlah mendapat jaminan bahwa domba-domba itu selamat daripada serangan serangga. Nah, jadi cerita ini menjadi suatu amalan dan akhirnya menjadi suatu acara yang sangat penting dalam soal keselamatan. Sebab itu dijadikan suatu acara yang penting. Saya sudah ulang pula begitu, ya, dan menjadi suatu amalan yang sangat penting. Ya. Sebab itu dipanggil pula di situ sebagai contohlah mereka-mereka yang diurapi dengan minyak itu memang orang yang istimewa, ya, dalam suatu misi. Tapi Yesus dia tidak diurapi, tahu? Dia tidak diurapi dengan minyak. Ya. Dia tidak diurapi oleh manusia dengan minyak. Tapi bayangkan, malaikat itu sendiri mengatakan Kristus kepada Yesus. Sebab urapan itu bukan daripada dunia ini. Urapan itu adalah daripada surga, daripada Allah Bapa kita sendiri. Yahweh Elohim, Il Shaddai kita. Haleluya. Ya. Jadi itulah. Yesus itu Kristus, yaitu dia mendapat berkat daripada surga, daripada Yahweh Allah Bapa di surga. Dia mendapat perlindungan sepenuhnya daripada surga dan dia mendapat pengistiharan daripada surga. Itulah Yesus Kristus. Kemudian yang ketiganya, ya, ketiganya Yesus itu menurut malaikat yang memberitakan berita baik kepada seluruh bangsa itu, kepada gembala-gembala itu, Yesus itu dipanggil Tuhan. Bayangkan, ya. Oke. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani itu dipanggil Kurios. Oke. Kurios ini bukan individu, tapi dia adalah suatu level. Ya. Sebab itu dikatakan dalam terjemahan itu ataupun dalam dokumen-dokumen itu, dia itu plural ataupun ya dia bukan singular. Ya. Jadi dia merupakan satu level atau suatu tingkat derajat. Ya. Dan maksud Tuhan itu, Kurios itu sendiri sebenarnya kuasa tertinggi ataupun penguasa. Jadi ada kumpulan-kumpulan penguasa di situ dan Yesus ada di situ. Bayangkan itu. Ya, saudaraku. Ya. Jadi membawa maksud bahwa Tuhan itu adalah penguasa. Kurios itu adalah penguasa. Yesus adalah tingkat yang tertinggi sekali dan dia merupakan penguasa. Apalagi selepas Yesus bangkit daripada kematian, Yahweh sendiri telah mengistiharkan dia bahwa Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bayangkan itu, saudaraku. Itulah Yesus. Dia bukan jelmaan Allah Bapa,
tetapi dia adalah penguasa yang diutus dari surga. Itulah Yesus, juru selamat kita. Ya, saudara. Oke. Jadi Yesus adalah Kurias dan dia bukan Theos. Ya. Jadi kita dapat belajar sesuatu daripada ini, yaitu raja. Kalau kita lihat di Malaysia, raja itu adalah penguasa tertinggi di setiap negeri. Kalau di Semenanjung lah maksud saya. Ya. Dan di antara mereka itu ada yang dijadikan sebagai Yang di-Pertuan Agung. Oke. Jadi tingkat itu, penguasa itu, ya, ada di atasnya, yaitu Yang di-Pertuan Agung. Dalam kerajaan surga dan bumi, yang tingkat dalam hal kerajaan penguasaan itu adalah Kurios. Tetapi di atasnya adalah Yahweh El Shaddai. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Itulah. Ya. Jadi bagi kita, menurut Hezkiel kalau saya tidak silap, ya, kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kita dipanggil dalam perjanjian lama sebagai Elohim, anak-anak Allah. Artinya kerabat-kerabat Elohim. Ataupun ada yang diterjemahkan sebagai keturunan Tuhan. Ataupun Yahweh itu sendiri. Kita Elohim menurut bahasa aslinya. Tetapi Yesus, ya, Yesus adalah Kurias. Yesus adalah Kurias. Jadi dia lebih tinggi daripada kita. Ya. Bahkan dia lebih tinggi daripada para malaikat di surga. Itulah Yesus. Jadi saudara, kalau di surga sebenarnya, ya, kalau di surga, Yesus kita itu lebih dikenali sebagai anak domba Allah. Ya, jadi sebagai rumusan kita dan penutup kita, kiranya roh hikmat dan wahyu, Roh Kudus menguasai mata hati saudara, membuka selibar-libarnya, seluas-luasnya mata hati saudara untuk memahami firman Tuhan dalam renungan bersiri ini. Segala kekurangan yang saya sampaikan, kiranya Roh Kudus akan memenuhi saudara dengan hikmat dan pengetahuan. Sehingga kemuliaan Yahweh El Shaddai itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.